Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah dongeng untuk orang-orang lemah, sampai malam itu ketika saya terbangun dan merasakan napas hangatnya menyusup ke leherku, menghirup wangi susu yang selalu melekat pada tubuhku sejak kecil. Bagaimana bisa seseorang yang saya cintai dengan sepenuh hati, Ari, melakukan hal itu setiap malam tanpa sepengetahuanku, membuatku mempertanyakan segala yang kupercaya tentang hubungan kami. Itu bukan sekadar kebiasaan aneh, itu adalah rahasia yang mengguncang ondasi kepercayaanku, membawa kami ke jurang pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Hari itu dimulai seperti biasa di apartemen kecil kami di kawasan Menteng. Saya, Rama, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Ari, kekasihku yang bekerja sebagai guru sekolah menengah, masih meringkuk di tempat tidur, wajahnya polos seperti anak kecil. Tapi malam sebelumnya, untuk pertama kalinya, saya pura-pura tidur dan merasakan gerakannya. Dia mendekat, hidungnya menyentuh kulitku, dan menghirup dalam-dalam. Mengapa susu, gumamku dalam hati? Wangi itu berasal dari sabun mandi kesukaanku sejak kecil, yang selalu mengingatkanku pada ibu yang telah tiada. Apakah itu membuatnya nyaman? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Aku mencoba mengabaikannya, tapi pikiranku tak bisa diam di kantor. Saat mengerjakan proyek logo untuk sebuah kedai kopi, aku teringat masa kecilku di Surabaya, di mana ibu selalu memandikanku dengan sabun susu itu. Ini akan membuatmu harum selamanya, Rama, katanya sambil tertawa. Kini, wangi itu menjadi bagian dari identitasku, tapi dengan Ari, itu terasa seperti inasi. Mengapa dia tak pernah bilang? Apakah dia malu? Atau ada rahasia lain? Aku merasa marah, tapi juga penasaran. Malam itu, aku memutuskan untuk konfrontasi, tapi saat dia pulang dengan senyum lelah, aku ragu. Hari ini capek banget, Rama, katanya sambil memelukku. Pelukannya hangat, tapi pikiranku bergejolak, apakah cinta ini benar, atau hanya ilusi? Keesokan harinya, aku bertemu sahabatku, Budi, di sebuah warung kopi dekat Monas. Budi tahu segalanya tentang hubunganku dengan Ari, meski di Indonesia ini, kami harus hati-hati. Kamu kelihatan gelisah, katanya. Aku ceritakan semuanya, dan dia tertawa. Mungkin dia suka wangi itu karena mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri. Tapi aku tak yakin. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah Ari mencintaiku apa adanya, atau hanya bagian-bagian tertentu dariku. Konflik batin ini menyiksaku. Aku ingat pertama kali kami bertemu di sebuah estial seni di Yogyakarta 3 tahun lalu. Dia mendekatiku saat aku memamerkan lukisan dan sejak itu kami tak terpisahkan. Tapi kini, rahasia kecil ini seperti benih keraguan. Malam demi malam, aku mulai memperhatikan pola. Ari selalu menunggu sampai aku tertidur pulas baru mendekat. Napasnya pelan tapi penuh hasrat yang tak ku mengerti. Aku merasa dikhianati meski itu terdengar konyol. Mengapa tak bilang saja, gumamku pada diri sendiri di kamar mandi, air mengalir membasahi wajahku yang lelah. Aku mencoba mencari jawaban di internet, tapi tak ada yang cocok. Mungkin ini etis. Tapi Ari bukan tipe orang seperti itu. Dia lembut, penuh perhatian, selalu mendukungku saat aku down karena pekerjaan. Namun keraguan itu tumbuh seperti rumput liar. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Saat dia mendekat, aku berpura-pura bergeser, dan dia mundur cepat. Matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Rama, bisiknya. Aku diam, tapi hati berdegup kencang. Konfrontasi pertama terjadi di pagi hari. Ari, ada yang ingin kutanyakan, kataku sambil menyajikan nasi goreng. Dia memandangku bingung. Aku ceritakan apa yang kurasakan dan wajahnya memucat. Itu bukan apa-apa, jawabnya tergagap.
Tapi aku mendesak, dan akhirnya dia mengaku, wangi susu itu mengingatkanku pada adikku yang hilang saat banjir di Jakarta 5 tahun lalu. Dia selalu mandi dengan sabun itu. Air matanya menetes, dan aku terkejut. Bukan etis, tapi kenangan pilu. Aku memeluknya, tapi dalam hati ada rasa lega bercampur curiga. Mengapa tak bilang dari awal? Apakah ada rahasia lain? Hubungan kami mulai retak dari sini, meski secara lahiriah masih manis. Aku mulai menggali masa lalu Ari. Dari teman-temannya, aku tahu dia pernah punya pacar sebelumku, seorang pria bernama Dion yang pergi tanpa pamit. Apakah wangi susu itu terkait dengan Dion? Pikiranku berputar-putar. Di malam hari, saat dia tidur, aku cek ponselnya diam-diam, tak ada yang mencurigakan, tapi itu membuatku merasa bersalah. Aku jadi seperti apa ini, tanyaku pada cermin. Konflik batin semakin dalam. Aku mencintainya, tapi kepercayaan retak. Suatu hari, kami bertengkar hebat karena hal sepele, dia lupa ulang tahun pertemuan kami. Kamu tak peduli lagi, bentakku. Dia diam, tapi matanya penuh luka. Perlahan, rahasia itu menjadi bom waktu. Aku mimpi buruk tentang pengkhianatan di mana Ari pergi dengan seseorang yang wangi susu. Bangun dengan keringat dingin, aku peluk dia erat. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Dia tersenyum, tapi aku rasa ada yang disembunyikan. Di pekerjaan, aku tak fokus, proyekku berantakan. Bos memarahi, tapi pikiranku hanya pada Ari. Akhirnya, aku putuskan untuk bicara jujur. Malam itu, di balkon apartemen, angin malam Jakarta menyapu wajah kami. Ari, ceritakan semuanya tentang adikmu. Dia menangis, menceritakan bagaimana banjir merenggut adiknya, dan wangi susu adalah satu-satunya kenangan. Aku terharu, tapi masih ada keraguan. Hubungan kami mulai membaik, tapi tak lama. Suatu hari, aku temukan surat lama di laci Ari dari Dion. Isinya, aku rindu wangi susu di tubuhmu. Jantungku berhenti. Bukan adik, tapi mantan. Pengkhianatan ini menusuk dalam. Aku konfrontasi lagi, dan Ari mengaku bohong. Ma, Rama. Aku takut kehilanganmu. Air mata kami berlinang. Aku marah, tapi juga sedih. Mengapa bohong? Apakah cinta ini palsu? Malam itu aku tidur sendirian di sofa, pikiran berantakan. Besoknya aku putuskan untuk pergi sementara ke rumah saudara di Bandung mencari ketenangan. Di Bandung udara sejuk tak menyembuhkan luka. Aku renungkan semuanya, cinta kami yang dimulai indah, tapi dihancurkan oleh rahasia. Apakah aku bisa memakan, tanyaku pada diri sendiri setiap malam. Ari menelepon berkali-kali, memohon maaf. Suaranya penuh penyesalan, tapi aku ragu. Konflik batin ini seperti badai, aku mencintainya, tapi pengkhianatan itu menyakitkan. Akhirnya, setelah seminggu aku kembali. Kami bicara panjang, dia jelaskan bahwa wangi susu mengingatkannya pada Dion, tapi dengan aku, itu berbeda, itu cinta baru. Aku percaya, tapi luka masih ada. Kembali ke Jakarta, hubungan kami seperti benang kusut. Setiap malam, Ari tak lagi mendekat, tapi aku merindukannya. Mengapa semuanya berubah, gumamku dalam hati. Kami coba perbaiki, pergi kencan ke Ancol, tapi suasana tegang. Di pantai, angin laut menyentuh kulit, tapi pikiranku pada pengkhianatan. Aku makan kamu, Ari, kataku, tapi dalam hati ada dendam kecil. Dia tersenyum, memegang tanganku. Tapi malam itu, saat tidur, aku terbangun dan melihat dia menatap langit-langit, mata basah. Apakah dia menyesal? Atau rindu Dion? Konflik semakin dalam saat aku temui Dion secara kebetulan di sebuah acara seni. Dia pria tampan, mirip Ari dalam banyak hal. Kamu pacar Ari sekarang, tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi hati panas. Dia ceritakan masa lalu mereka, bagaimana Ari bohong padanya juga.
Hati-hati, dia suka rahasia. Kata-kata itu seperti pisau. Pulang, aku marah pada Ari. Kamu bohong lagi, teriakku. Dia menangis, mengaku bahwa Dion adalah masa lalu yang ingin dilupakan. Tapi mengapa wangi susu? Itu mengingatkanku pada kebahagiaan yang hilang, jawabnya. Aku merasa dikhianati 2 kali. Malam-malam berikutnya penuh air mata. Aku duduk sendirian di balkon, merokok, kebiasaan buruk yang kuhindari sejak bertemu Ari. Mengapa cinta ini begitu rumit, tanyaku pada bintang-bintang. Di Indonesia, di mana masyarakat masih sulit menerima kami, hubungan ini seperti perjuangan. Tapi pengkhianatan Ari membuatku mempertanyakan segalanya. Suatu hari aku putuskan untuk bertemu psikolog, tapi malu. Dalam hati aku berdoa, Tuhan berikan kekuatan. Ari coba tebus kesalahan, masak makanan kesukaanku, tapi aku dingin. Puncaknya saat kami pergi ke Bali untuk liburan, harapannya memperbaiki. Di pantai Kuta, matahari terbenam indah, tapi hati gelap. Kami bertengkar lagi karena aku temukan pesan dari Dion di ponselnya. Kenapa masih kontak, bentakku. Ari menjelaskan itu pesan lama, tapi aku tak percaya. Malam itu aku tinggalkan dia di hotel, jalan-jalan sendirian. Air mata mengalir, pikiran berantakan, apakah ini akhir? Aku ingat momen bahagia kami, tapi luka lebih kuat. Kembali ke hotel, aku lihat Ari menangis di lantai. Ma, Rama. Aku tak bisa tanpa kamu. Hatiku luluh, tapi ragu. Perlahan kami coba bangun kembali. Ari putus kontak dengan masa lalu dan aku coba makan. Tapi mimpi buruk datang, aku lihat Ari dengan Dion menghirup wangi susu darinya. Bangun dengan jeritan, Ari peluk aku. Itu hanya mimpi, katanya. Tapi dalam hati aku tahu trauma ini dalam. Di pekerjaan aku dapat promosi tapi tak bahagia. Cinta seharusnya menyembuhkan bukan menyakiti, gumamku. Ari ajak ke terapi pasangan tapi aku tolak, malu di masyarakat Indonesia. Suatu malam saat hujan deras di Jakarta, listrik padam. Kami duduk dengan lilin bicara dari hati ke hati. Ari ceritakan masa kecilnya di desa kecil di Jawa, di mana dia kehilangan orang tua dan Dion adalah satu-satunya dukungan. Wangi susu itu simbol keamanan, katanya. Aku mengerti, tapi masih sakit. Aku juga punya luka, Ari. Ibu meninggalku saat kecil. Kami menangis bersama, saling peluk. Momen itu seperti tik balik, tapi aku tahu jalan masih panjang. Konflik batin semakin hebat, makan sepenuhnya atau pergi. Keesokan aku temui Budi lagi. Kamu harus putuskan, Rama. Jangan biarkan pengkhianatan merusakmu. Kata-katanya menusuk. Di rumah, Ari tunggu dengan bunga. Aku janji berubah. Aku peluk dia, tapi dalam hati ada bayang-bayang. Malam itu untuk pertama kalinya setelah konflik, dia mendekat lagi, menghirup wangi susu. Tapi kali ini aku biarkan meski hati bergejolak. Ini ujian cinta, pikirku. Tapi apakah cukup? Hubungan kami seperti roller coaster. Kadang manis, kadang pahit. Aku mulai curiga lagi saat Ari sering lembur. Apalagi rahasia, tanyaku pada diri sendiri. Suatu hari aku ikuti dia dan lihat bertemu Dion. Hati hancur. Konfrontasi besar terjadi di rumah. Kamu bohong lagi, teriakku. Ari jelaskan bahwa Dion sakit, butuh bantuan. Aku tak cinta dia lagi, Rama. Tapi aku tak percaya, packing barang dan pergi. Malam itu di hotel murah, aku menangis sejadi-jadinya. Mengapa Tuhan inginkan ini? Di hari-hari berikutnya, aku hidup seperti zombie. Teman-teman khawatir, tapi aku tutup diri. Pikiran penuh kenangan, pertama kali ciuman di bawah hujan, janji setia. Tapi pengkhianatan lebih dominan. Ari hubungi terus, tapi aku blok. Konflik batin mencapai puncak, aku rindu dia, tapi takut disakiti lagi.
Cinta ini racun, gumamku. Akhirnya setelah sebulan aku setuju bertemu. Ikai Aurit, Ari tampak kurus, mata sembab. Aku salah, Rama. Biarkan aku buktikan. Air matanya membuatku luluh. Kami peluk dan aku putuskan beri kesempatan kedua. Tapi dalam hati aku tahu ini risiko besar. Kesempatan kedua itu seperti api yang menyala kembali, tapi angin pengkhianatan masih mengancam. Setiap pagi aku bangun dengan keraguan apakah Ari benar-benar berubah. Di apartemen kami coba rutinitas baru, masak bersama, nonton film. Tapi saat dia dekat, wangi susu menjadi pengingat luka. Jangan hirup lagi, kataku suatu malam. Dia mengangguk, tapi matanya sedih. Dalam hati aku bertanya, apakah aku terlalu keras? Konflik ini menyiksaku lebih dalam, membuatku sering termenung sendirian. Suatu hari, Dion hubungi aku langsung. Ari bohong padamu. Kami masih bertemu. Kata-katanya seperti bom. Aku marah, tapi juga hancur. Konfrontasi lagi dengan Ari. Benarkah? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia menyangkal, tapi aku lihat kebohongan di matanya. Malam itu pertengkaran hebat, barang pecah, kata-kata kasar. Kamu pengkhianat, teriakku. Ari menangis, ini jebakan Dion. Dia iri. Tapi aku tak percaya lagi. Aku pergi lagi, kali ini ke rumah orang tua di Surabaya. Di Surabaya, kenangan masa kecil menyerbu. Rumah lama, Oto ibu dengan sabun susu. Mengapa cinta begini? Tanyaku pada Oto itu. Ayah yang tak tahu tentang orientasiku, lihat aku sedih. Apa masalahmu, nak? Aku ceritakan Ersi aman dan dia nasihat, makan tapi jangan bodoh. Kata-katanya membuatku renung. Rindu Ari semakin kuat, tapi luka lebih dalam. Malam-malam penuh mimpi, Ari dengan Dion tertawa atas penderitaanku. Setelah 2 minggu Ari datang ke Surabaya. Aku datang untukmu, katanya di depan pintu. Ayah terkejut, tapi aku ajak bicara di taman. Dia jelaskan semuanya, Dion memang jebak, ingin balik. Ari tunjuk bukti pesan. Hatiku luluh lagi. Ma, aku ragu, kataku. Kami peluk di bawah pohon mangga, angin sepoi. Tapi dalam hati, trauma masih ada. Kembali ke Jakarta, kami janji jujur total. Tapi masalah baru muncul, keluarga Ari tahu tentang kami dari gosip. Mereka konserati, tolak hubungan sesama jenis. Kamu harus putus, kata ibunya. Ia telepon. Ari hancur, tapi katakan padaku, aku pilih kamu. Konflik keluarga ini tambah beban. Aku merasa bersalah, tapi juga bangga. Malam itu kami bicara panjang, di Indonesia ini cinta kita perjuangan. Tapi dalam hati aku takut kehilangan dia karena tekanan. Puncak emosi saat ulang tahun Ari. Aku siapkan kejutan, tapi dia telat pulang. Curiga, aku cek lokasi, dia di rumah Dion. Hati remuk. Pulang, aku tunggu dengan air mata. Mengapa? Tanyaku. Ari jelaskan, Dion bunuh diri, aku bantu keluarganya. Bukti surat rumah sakit. Aku malu atas kecurigaanku. Ma, Ari. Kami menangis bersama, saling makan. Momen ini memperdalam cinta, tapi juga menambah luka batin. Hubungan kami semakin emosional. Setiap hari aku perjuangkan kepercayaan. Ari juga dengan perhatian lebih. Tapi mimpi buruk terus datang, membuatku lelah. Apakah ini layak? Tanyaku pada Budi. Dia bilang, cinta butuh pengorbanan. Aku setuju, tapi hati berat. Suatu malam, hujan deras lagi. Ari peluk aku, bisik, aku cinta kamu karena kamu, bukan wangi susu. Kata-katanya menyentuh. Aku biarkan dia hirup lagi, sebagai simbol Ma. Tapi dalam hati, konflik masih bergolak, makan sepenuhnya. Bulan berikutnya, kami ikut komunitas di Jakarta, rahasia. Di sana, kami belajar dari pasangan lain.
Pengkhianatan bisa diatasi dengan komunikasi, kata seorang. Itu beri harapan. Tapi saat Ari dapat tawaran kerja di luar kota, aku panik. Jangan pergi, kataku. Dia janji kembali sering. Tapi keraguan muncul lagi. Akhirnya, pengkhianatan terakhir, aku temukan foto lama Ari dan Dion di cloudnya. Bukan masa lalu, tapi baru. Hati hancur total. Konfrontasi akhir, ini akhir, teriakku. Ari menangis, itu editan Dion. Tapi bukti kuat. Aku pergi, tinggalkan apartemen. Malam itu, di jalanan Jakarta, air mata bercampur hujan. Cinta ini mimpi buruk, gumamku. Hidup tanpa Ari seperti neraka. Setiap hari aku kerja mekanis, tapi pikiran pada dia. Mengapa aku masih cinta, tanyaku pada cermin, wajah kusut. Teman-teman ajak keluar, tapi aku tolak. Malam-malam penuh tangis, ingat wangi susu yang kini tak ada. Konflik batin mencapai klimaks, benci dia, tapi rindu tak tertahankan. Suatu hari, budi paksa aku bicara, kamu harus move on. Tapi hati tak mau. Ari hubungi lewat teman, katakan dia sakit karena stres. Hatiku sakit, tapi aku abaikan. Dia pantas, pikirku. Tapi mimpi Ari sekarat memanggil namaku. Bangun dengan tangis. Apakah aku terlalu kejam, renungku. Di pekerjaan, aku dapat proyek besar, tapi tak senang. Hidup tanpa cinta kosong, gumamku. Suatu malam, aku pergi ke bar rahasia, coba lupakan. Bertemu pria baru, tapi tak ada chemistry. Pulang, aku nangis lagi. Ari, mengapa kau khianati aku, tanyaku pada oto kami. Besoknya, aku putuskan temui Dion untuk kebenaran. Di KE, Dion akui aku edit oto itu untuk pisahkan kalian. Aku masih cinta Ari. Kemarahanku meledak, tapi juga lega. Kamu jahat, kataku, lalu pergi. Dengan bukti baru, aku hubungi Ari. Kita bicara. Dia datang, tampak rapuh. Ma, aku ragu lagi, kataku. Dia peluk aku, menangis. Aku juga salah tak cerita semuanya. Kami makan satu sama lain, tapi luka dalam. Hubungan kembali, tapi lebih hati-hati. Setiap malam, kami bicara sebelum tidur, bagi rahasia. Tapi tekanan keluarga Ari meningkat. Ayahnya sakit, minta Ari nikah dengan wanita. Aku tak bisa, kata Ari padaku, air mata mengalir. Konflik ini menyiksa kami. Pilih aku atau keluarga, tanyaku dalam hati. Malam itu, dia putuskan, aku pilih kamu, tapi aku akan rawat mereka dari jauh. Hatiku haru, tapi sedih atas pengorbanannya. Emosi semakin intens saat kami pindah ke apartemen baru, simbol awal baru. Tapi mimpi buruk Dion masih menghantui. Apakah aman, tanyaku pada diri sendiri. Ari lihat aku gelisah, ajak liburan ke Lombok. Di sana, pantai indah, kami janji setia selamanya. Wangi susu ini milikmu saja, kataku. Dia tersenyum, hirup pelan. Momen romantis, tapi dalam hati aku tahu ujian belum selesai. Kembali ke Jakarta, masalah datang, gosip di kantor Ari tentang orientasinya. Dia hampir dipecat. Ini karena kita, katanya sedih. Aku peluk dia, kita lawan bersama. Konflik sosial ini tambah beban emosional. Malam-malam penuh doa, harap kekuatan. Puncak saat ayah Ari meninggal. Di pemakaman, keluarga salahkan Ari karena pilihan hidupnya. Ari hancur, menangis di pelukanku. Aku kehilangan semuanya, katanya. Aku hibur, kamu punya aku. Tapi dalam hati aku takut dia menyesal. Setelah itu Ari depresi, tak makan. Aku rawat dia, tapi emosiku ikut terguncang. Perlahan dia pulih dan cinta kami lebih kuat. Pengkhianatan masa lalu ajar kita, katanya. Aku setuju, tapi luka masih terasa. Suatu malam di bawah bintang kami janji tak ada rahasia lagi. Hatiku penuh harap,
tapi juga takut. Harapan itu rapuh seperti kaca. Beberapa bulan kemudian, Ari dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan, katanya. Tapi aku panik, jauh-jauhan akan hancurkan kita. Konflik batin meledak, tinggal atau ikut. Di Indonesia, aku punya karir, keluarga. Malam-malam penuh perdebatan, air mata. Jangan egois, katanya. Kamu yang egois, balasku. Hubungan retak lagi. Akhirnya, dia pergi. Komunikasi ya ideo, tapi jarak buat curiga. Apa dia ketemu orang baru, tanyaku pada diri sendiri. Rindu semakin menyiksa, mimpi intim dengan wangi susu. Suatu hari, aku terbang ke Singapura kejutan. Lihat dia dengan pria lain di KAE. Hati remuk. Konfrontasi, siapa dia? Ari jelaskan, teman kerja. Tapi aku lihat kebohongan. Pulang dengan hancur. Di Jakarta aku putus asa. Blok semua kontak, hidup sendirian. Emosi mencapai nadir, depresi, tak makan. Budi bantu, kamu kuat, Rama. Tapi hati mati. Malam-malam penuh tangis, ingat pengkhianatan berulang. Cinta ini kutukan, gumamku. Setelah sebulan, Ari kembali, katakan resign. Aku tak bisa tanpa kamu. Di depan pintu, dia berlutut, menangis. Pria itu cuma teman, sumpah. Bukti cat tunjuk itu benar. Aku makan tapi dengan syarat, pindah ke desa, jauh dari godaan. Dia setuju. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru sebagai pasangan rahasia. Di Bali, udara segar, tapi adaptasi sulit. Ari buka sekolah kecil, aku relance. Cinta kami mekar lagi, tapi luka masa lalu seperti bayang. Setiap malam, dia hirup wangi susu, dan aku biarkan sebagai simbol kepercayaan. Tapi mimpi pengkhianatan masih datang, membuatku gelisah. Konflik terakhir saat mantan Ari, Dion, muncul di Bali. Aku butuh bantuan, katanya. Ari tolak, tapi aku curiga. Malam itu pertengkaran, jangan jumpa dia. Ari janji, tapi aku tak percaya. Esoknya, aku ikuti dan lihat mereka bicara. Hati hancur lagi. Tapi dengar percakapan, Ari tolak Dion tegas. Aku cinta Rama. Hatiku haru, malu atas kecurigaanku. Kami pulang, saling makan. Ini ujian terakhir, kataku. Ari angguk, peluk erat. Emosi puncak, cinta yang bertahan meski badai. Dengan ujian terlewati, hidup kami di Bali menjadi damai. Setiap pagi kami jalan di pantai, tangan bergandeng rahasia. Wangi susu kini simbol cinta murni, bukan rahasia. Ari buka hati sepenuhnya, cerita semua luka masa lalu. Aku juga bagi cerita ibu. Kami tumbuh bersama, lebih kuat. Tapi masyarakat Bali konserati, gosip mulai. Kalian saudara, tanya tetangga. Kami diam, tapi tekanan datang. Suatu hari, demo anti di kota membuat kami takut. Apakah kita harus sembunyi selamanya, tanyaku. Ari jawab, cinta kita lebih penting. Konflik sosial ini tambah kedalaman emosi, tapi kami lawan dengan saling dukung. Tahun berganti, kami adopsi anak yatim secara rahasia, beri rumah. Anak itu kecil dan polos, suka wangi susu juga. Ini keluarga kita, kata Ari. Hatiku penuh, luka masa lalu hilang perlahan. Malam-malam penuh cerita, tawa, dan peluk. Puncak personel saat aku sakit parah. Di rumah sakit, Ari tak tinggalkan aku. Jangan pergi, katanya menangis. Aku pulih dan sadar, cinta ini nyata, meski penuh pengkhianatan dulu. Terima kasih atas kesabaranmu, kataku. Kini di usia 35, kami hidup bahagia di Bali. Rahasia wangi susu menjadi lelucon manis. Setiap malam aku hirup karena cinta, katanya. Aku tersenyum peluk dia. Cinta kami, meski di negeri yang sulit, adalah bukti ketangguhan.
Pengkhianatan ajar kami makan dan itulah keindahan sejati personel penuh harapan.